juga tak lupa kita ucapkan kepada tahaturkan kepada junjungan kita rahmatan lil alamin Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, baik. Jadi untuk malam hari ini adalah lanjutan dari agenda kita pekan lalu yang sebelumnya atau episode kedua. Nah, jadi pekan lalu adalah kita sudah membahas tentang sejarah kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam, perjuangan beliau dalam menyampaikan wahyu, menumpas kesyirikan dan menyempurnakan Islam sehingga Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan di dunia ini. Dan juga berkat beliau kita dapat menikmati nikmatnya iman sebagai seorang muslim. Nah, jadi untuk malam hari ini mungkin saya sapa dulu teman-teman yang ada di sini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin saya juga sapa teman-teman ada yang baru bergabung mungkin ya, baik di Hai Indonesia ataupun di agenda kita pada malam hari ini. Jadi buat yang baru bergabung, di Hai itu kita punya berbagai agenda ya, seperti sharing-sharing dan salah satunya agenda kita pada malam hari ini yaitu tentang sejarah. Nah, jadi untuk malam ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi buat yang baru bergabung, untuk agenda ke depannya nanti bisa ditanyakan ke admin atau ke teman-teman yang udah duluan gabung. Nah, dan juga mungkin saya sapa juga teman-teman yang udah ikut episode sebelumnya ya, episode 1. Mungkin siapa tahu masih ikut atau jangan-jangan yang rame ini orang-orang baru semua nih. Coba yang baru, yang udah ikut sebelumnya boleh komen di komentar. Apakah lebih banyak yang sebelumnya atau orang baru semua? Boleh komen di komentar. Oke, selamat. Sudah. Apa nggak ada yang baru? Ini orang lama semua kah? Sudah ikut episode 1. Oke. Yang baru nggak ada nih, yang baru. Oh, baru nih. Saya baru. Oke, kayaknya imbang sih ya. Yang baru sama yang lama nih imbang kayaknya. Dan juga yang pastinya tetap antusias ya. Karena siapa sih nggak antusias kalau membahas soal sejarah dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga jadi untuk malam hari ini kita tetap dengan pemateri yang sama yaitu Ustadz Masyuri ya, Abu Zaki. Namun kali ini mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau pekan kemarin itu hostnya Hyung Praka ya. Ya, jadi ini mungkin kita perkenalan dulu karena kita ada host baru. Jadi perkenalkan teman-teman sekalian, saya Muktasib Al-Hakikoh, bisa dipanggil saja Haki ya. Jadi saya diutus di sini, ditugaskan untuk menjadi host atau yang akan membantu agenda kita pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman kira-kira masih ingat nggak nih judul agenda kita pada hari ini apa? Kalau yang masih ingat boleh di komentar judul agenda kita pada hari ini atau jangan-jangan ikut-ikut aja nih atau udah lupa. Nggak ada yang ingat. Kisah epik Rasulullah Muhammad. Oke, baik. Yang masih ada yang ingat ya kayaknya. Oke, baik. Mungkin jadi sebelum ke saya sapa pemateri, saya konfirmasi juga kepada teman-teman ya. Jika seandainya memungkinkan untuk on cam, itu silakan di on cam aja kameranya. Yang terpenting saya ingat lagi untuk menjaga aurat serta menutup auratnya ya. Tapi jika tidak memungkinkan, itu untuk off cam nggak apa-apa juga. Dan juga buat teman-teman yang mungkin yang baru gabung, itu seandainya mau mencatat materi kita atau merangkum atau mencatat poin-poin yang penting itu boleh. Dan juga kita di sini santai aja ya. Buat yang baru misalkan mau nyimak sambil ngemil atau sambil makan atau ngopi ngeteh itu boleh, nggak ada masalah. Oke, baik. Dan juga saya ingatkan juga pada teman-teman agar kita kembali meluruskan niat kita ya pada agenda ini supaya
ilmu yang kita dapat ini bisa sangat bermanfaat untuk kita, dan semoga bisa menjadi salah satu pintu atau jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Mungkin sebelumnya coba saya sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair, Masya Allah. Oke, jadi ini juga mungkin pertemuan kita pertama Pak Ustadz ya. Iya. Ke materi. Iya, jadi salam kenal Pak Ustadz ya, saya Heki. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih sering lagi bisa dalam agenda yang sama Pak Ustadz ya, membagi ilmu ke teman-teman kita yang dan pengalaman yang baru untuk mereka insya Allah. Oke, baik Ustadz, untuk materi malam hari ini gimana? Sudah disiapkan? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Oke, baik. Antum kayak orang Korea ya? Karya lokal ya. Masya Allah. Komering dan sekitarnya. Komering dan sekitarnya. Oke, baik Ustadz. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai, saya coba buka dulu Ustadz ya. Izin. Ya, tafadhol. Oke, baik. Teman-teman, jadi sebelum kita mulai materinya untuk malam hari ini, mungkin kita buka dulu agenda kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk Ustadz Musyari Abu Zaki, untuk pemateri kita, silakan kami persilakan untuk menyampaikan materi untuk malam hari ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul adzim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas ya, insyaallah ya. Jelas. Iya. Soalnya ini di musola ya, di musola, terus di pinggir jalan, jadi harap maklum nanti ya, kalau sekiranya suaranya nggak maksimal gitu ya. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dan tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada diri kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memperjumpakan kita kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dan insya Allah dalam keadaan beriman. Salat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa itba kepada beliau ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Alhamdulillah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Zoom ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali walaupun dengan orang-orang yang mungkin masih ada orang yang kemarin atau orang-orang yang baru, dan saya berharap banyak-banyak orang yang baru dan orang yang kemarin juga tetap masih bisa bergabung dengan kita malam hari ini insya Allah. Dan kita akan melanjutkan ya kajian tentang sejarah. Bagaimana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW ya, sebelum beliau lahir dan sebelum Islam datang itu kehidupan orang-orang Arab dulu itu seperti apa. Kemarin kita sudah bahas bagaimana mereka jahil, bagaimana mereka itu justru menjadikan kejahilan mereka itu malah melahirkan kesombongan dalam diri mereka. Itu. Tapi ketika Islam datang, Islam itu merubah segalanya. Jadi luar biasanya Islam itu
ketika Islam datang itu, Islam itu menyelamatkan umat manusia. Islam itu datang untuk menyelamatkan umat manusia dikala umat manusia itu diambang kehancuran. Maka Islam itu turun. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu untuk menyelamatkan seluruh manusia. Bagaimana kemarin kita sudah bahas, karena sejatinya sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang ditugaskan bukan hanya untuk satu bangsa saja. Tugas seorang Nabi Muhammad itu bukan ditugaskan hanya untuk satu suku saja, bukan hanya untuk keluarga saja, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi Nabi Muhammad SAW itu diturunkan oleh Allah untuk menyebarkan Islam itu untuk seluruh umat manusia, untuk rahmatan lil alamin. Maka sudah sepatutnya ya kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kita itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil contoh atau teladan bagaimana kisah Rasulullah, bagaimana apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ya tentang di ujungnya itu ketika Rasulullah mendapatkan kekuasaan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu ketua suku, ya. Ketua suku dari Yastrib ya, dari Aus dan Khazraj pada waktu itu. Dan itulah kenapa Rasulullah diberikan kekuasaan kepada Sa'ad bin Mu'az itu karena Sa'ad bin Mu'az itu sudah didakwai oleh Mus'ab bin Umair. Bagaimana Mus'ab bin Umair dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yastrib ya, dan di Yastrib itu ternyata Mus'ab bin Umair itu berhasil untuk mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, yang mana beliau itu menjadi ketua kabilah atau pemimpin kaumnya di sana. Dan ketika Rasulullah SAW itu sudah mendengarkan kabar dari Mus'ab bin Umair bahwasanya orang-orang Yastrib atau Madinah itu sudah siap ya untuk menerima atau untuk menyambut Rasulullah SAW. Bayangkan, Mus'ab bin Umair itu setiap hari, setiap detiknya ya itu selalu menceritakan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW itu kepada orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj ini, oleh orang-orang Madinah, pada orang-orang Madinah. Itu terus diberikan informasi, informasi terus sampai akhirnya orang-orang Madinah itu, Yastrib pada waktu itu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Maka ketika setiap hari, setiap detik, ya orang itu mendengar bagaimana sosok Nabi Muhammad, maka kecintaan itu akan terus senantiasa timbul, ya, yang ada di orang-orang Yastrib pada waktu itu. Itulah kenapa orang-orang Yastrib pada waktu itu sangat-sangat siap ya, untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu justru mengutus Mus'ab bin Umair? Ya. Kenapa Rasulullah itu justru mengutus Mus'ab bin Umair? Karena Mus'ab bin Umair ini selain orangnya itu ganteng, ya, orangnya itu pinter ngomong, orangnya itu good looking, ya, dan inilah salah satu kelebihan ya yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Gitu. Beliau sabar. Bayangkan kalau yang dikirim di Yastrib pada waktu itu adalah Umar bin Al-Khattab, gitu kan? Umar bin Al-Khattab dikirim ke Yastrib pada waktu itu ya nggak tahu gimana ya. Tapi Rasulullah itu, masya Allah ya, Rasulullah itu manusia yang paling tahu tentang bagaimana sahabatnya, bagaimana kriteria, bagaimana perangai sahabatnya itu Rasulullah paling tahu. Dan Rasulullah itu mengutus sahabat itu tentu tahu bagaimana kultur orang-orang Yastrib pada waktu itu. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair gitu. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Isra wal Mi'raj itu kan mendengar trompahnya Bilal bin Rabah. Hanya trompahnya saja, tetapi Rasulullah bisa mengerti bagaimana itu adalah sandalnya Bilal, gitu kan? Bahwasanya ya Bilal, ternyata sandalmu itu sudah ada di surga, trompahmu sudah ada di surga kan gitu. Padahal itu hanya suara trompahnya saja. Nah, itu salah satu kedekatan Rasulullah kepada para sahabat.
Nah, kita kembali bagaimana ketika Sa'ad bin Mu'az itu menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di detik itu juga Rasulullah itu mempunyai kekuasaan. Ya. Maka nanti ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, itu arsy-Nya Allah itu kan bergetar. Kenapa arsy-Nya Allah bergetar itu? Ya karena beliaulah yang memberikan kekuasaan, orang yang pertama memberikan kekuasaan kepada Islam, yaitu kepada Rasulullah SAW. Di dunia ini kan hanya dua yang membuat arsy Allah itu bergetar. Ya. Yang pertama itu adalah Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal. Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal. Dan yang kedua itu adalah ketika seseorang itu menyatakan ijab dan qabul itu. Mengatakan ijab dan qabul itu. Maka itulah yang menjadikan arsy Allah itu bergetar. Gitu. Maka Masya Allah ya. Bagaimana Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama kali memberikan kekuasaan kepada Rasulullah, ketika meninggal itu justru arsy Allah itu bergetar. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah epik ya yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah memiliki kekuasaan, Rasulullah memiliki sebuah negara. Berbeda dengan halnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, itu 13 tahun. Rasulullah tidak memiliki kekuasaan. Maka wajar ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, tidak punya kekuasaan, tidak punya negara, Rasulullah berdakwah tidak pernah yang namanya pakai kekerasan atau perang lah. Ya. Tidak pernah Rasulullah perang. Itulah kenapa orang-orang di Mekah, para sahabat di Mekah pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam, para sahabat memeluk Islam, mereka diintimidasi, mereka disiksa, mereka diboikot. Rasulullah tidak pernah mengangkat senjata. Rasulullah tidak pernah mau menerima laporan-laporan para sahabat yang mana sahabat itu mengajak Rasulullah untuk berperang. Rasulullah nggak mau. Karena apa? Karena memang Islam pada waktu itu belum diperintahkan untuk perang. Itu fase-fase Mekah. Maka 13 tahun di Mekah itu, fasenya itu adalah fase dakwah, dakwah tauhid. Jadi ketika Rasulullah menerima kekuasaan di Madinah, memiliki negara di Madinah, maka ayat-ayat tentang perang itu akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perang. Dan ini yang terjadi ketika Rasulullah memiliki kekuasaan itu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW memiliki kekuasaan dan ayat-ayat perang itu sudah turun, beberapa peperangan itu dilalui oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam literatur kita baca itu, dalam sirah kita baca itu, ada 27 peperangan. Ya, 27 peperangan kaum muslimin yang dilalui oleh kaum muslimin ketika Rasulullah SAW itu masih hidup. Nah, tetapi hanya 9 peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satunya nanti kita akan sebutkan ya. Yang pertama itu adalah perang Badar. Kita ketahui bersama bagaimana di perang Badar ini kita tidak akan membahas tentang detailnya. Nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas ya tentang detail bagaimana perang Badar ini. Nah, yang pertama itu adalah perang Badar. Bagaimana ketika Rasulullah memiliki kekuasaan, sudah mulai mengintai kafilah-kafilah dagang kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy yang pada waktu itu untuk mereka berdagang mau ke Yaman, maka diputus ekonominya oleh Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin kan pada waktu itu. Pasukan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan ya itu mulai ingin menyeberang pada waktu itu, dan itu diintip atau ingin dihalangi oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan ini adalah meletuslah perang Badar yang pertama itu. Nah, perang Badar ini kan dilakukan oleh kaum muslimin ya, itu berjumlah pasukan kaum muslimin itu kalau nggak salah itu 313 sampai 317. Nah, musuhnya itu kan 1000. Gitu. Musuhnya itu 1000. Dan ini menjadikan perang yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu di perang Badar. Ya. Badar itu nama daerahnya. Nah, di perang Badar ini nanti orang-orang atau petinggi-petinggi kafir Quraisy itu banyak yang meninggal atau banyak yang mati.
Kalau meninggal itu terlalu baik lah. Tapi banyak yang mati ternyata. Ya. Nah, kenapa banyak yang mati? Itu karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak salah itu kaum muslimin ya, itu meninggal syahid itu 15 orang. Sedangkan musuh itu 70 orang. Nah, di antaranya itu ada Abu Jahal ya, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada anaknya juga Utbah, ada Walid gitu ya, anaknya juga Walid bin Rabi'ah. Terus juga ada Umayyah bin Khalaf. Nah, mereka-mereka ini mati di perang Badar itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca sejarahnya itu, kenapa mereka akhirnya mati di sana itu? Rasulullah SAW ketika pada waktu itu beliau sedang sholat di depan Ka'bah, di depan Ka'bah waktu di Mekah dulu, di depan Ka'bah itu, ternyata Rasulullah itu diberikan kotoran di punggungnya, ya, ditimpai kotoran unta atau kotoran kambing dalam literatur lain, kotoran kambing ketika Rasulullah lagi sholat. Nah, kotoran inilah yang menjadikan Rasulullah marah, gitu. Bahkan anaknya ya Siti Fatimah itu sampai membersihkan itu. Nah, Rasulullah SAW ketika selesai sholat pada waktu itu, justru Rasul itu mendekatkan diri lebih dekat kepada Ka'bah dan mengangkat tangannya pada Rasulullah. Nah, salah satu poinnya adalah untuk orang-orang yang ada di sekeliling beliau dan menghinakan beliau pada waktu itu agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar. Dan ternyata benar. Akhirnya ya Abu Jahal dan CS-nya itu semuanya meninggal mati di sumur Badar ya pada waktu itu. Nah, Abu Jahal ini kan meninggal dengan anak muda gitu ya. Dengan Ibnu Mas'ud, dengan anak muda, dengan belum lagi apa namanya si Umayyah. Jadi Umayyah itu meninggalnya itu ironis ya. Ironis sekali si Umayyah ini. Maka ketika Umayyah bin Khalaf ini dulu waktu di Mekah itu menyiksa Bilal bin Rabah yang memang Bilal bin Rabah itu adalah budaknya, itu Bilal itu ditimpa dengan batu lalu disiksa sedemikian rupa di atas pasir yang sangat panas pada waktu itu. Nah, Bilal itu cuma mengatakan ahad, ahad, ahad. Bayangkan. Nah, ketika Bilal mengatakan ahad, 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 itu terngiang-ngiang di benaknya Umayyah bin Khalaf. Masih terngiang-ngiang terus di setiap waktu. Nah, ketika perang Badar berlangsung, apa yang terjadi? Umayyah bin Khalaf ini kan orang yang mati agak terakhiran lah. Gitu. Nah, ketika Umayyah bin Khalaf itu, Abu Jahal sudah mati ya, dimasukkan ke sumur itu. Nah, Umayyah bin Khalaf itu ditangkap oleh kaum muslimin. Ketika ditangkap oleh kaum muslimin, dan di tengah jalan itu ketemu Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah ini kan ingat bagaimana kelakuan dari Umayyah bin Khalaf pada waktu itu yang menyiksa dia ketika beliau disiksa pada waktu itu. Itu masih terngiang-ngiang di benaknya Bilal. Maka Bilal ngomong gini, wah ada barang bagus nih. Contoh saja gitu kan. Wah ada barang bagus nih. Jadi redaksinya tuh kurang lebih gini. Wah ini ada Umayyah bin Khalaf yang mana ketika orang ini masih hidup kita nggak akan bisa tenang. Gitu. Kita nggak akan bisa tenang, kita akan terus akan dimusuhi. Nah, ketika Bilal datang, kan ironis kan? Bilal dulu disiksa oleh Umayyah, lalu Bilal datang di perang Badar itu justru menjadikan kaum muslim itu lebih semangat dan kaum muslimin pada waktu itu mengatakan ahad, ahad, ahad. Lalu dibunuhlah si Umayyah bin Khalaf itu. Jadi ironis sekali. Itu. Bagaimana Abu Jahal mati dengan seorang anak muda ya, dengan seorang anak muda. Kata Abu Jahal, emang nggak ada yang lebih keren dikit apa? Kan gitu. Nggak ada yang lebih keren dikit apa? Mati sama Umar kayak gitu kan? Mati sama yang lain kayak gitu. Masa mati sama anak-anak muda seperti ini gitu? Bener baik. Nah ini dikatakan oleh Abu Jahal dan ternyata memang ya Abu Jahal langsung akhirnya dibunuh pada waktu itu. Nah itu di perang Badar. Nah kenapa saya mengatakan ini karena doa Rasulullah SAW ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sekarang dakwah kita itu digiring seolah-olah dakwah itu hanya yang santun saja, hanya yang halus-halus saja, hanya yang baik-baik saja. Padahal Rasulullah SAW juga mendoakan 9 orang ini agar binasa. Gitu.
9 orang ini agar binasa. Dan 9 orang binasa ini akhirnya memang binasa memang di perang Badar itu, dan dimasukkan di sumur Badar yang sampai hari ini pun ya, itu di sumur Badar itu bau busuknya itu masih kecil. Itu sangat-sangat masih kecil. Dan banyak orang mengatakan misalkan kita dakwah itu pakai yang santun saja sebagaimana Nabi Musa ya, mendakwai Firaun kan gitu. Mendakwai Firaun. Bahkan Firaun itu sejahat-jahatnya manusia. Ketika sejahat manusia saja itu perlu didakwai dengan yang santun, didakwai dengan 4 mata. Nah, kalau ada statement seperti ini, orang mengatakan seperti ini, maka dia harus buka surat Yunus ayat 88. Kalau antum sekalian di sini, ya, para jemaah di Zoom saat ini sedang megang Al-Quran ataupun ada terjemahannya, silakan baca Al-Quran di surat Yunus, ya. Silakan kalau ada yang mau buka dan terjemahannya kalau bisa, ya. Itu di surat Yunus ayat 88. Itu silakan dibaca, ya. Di situ dikatakan wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Itu dikatakan oleh Nabi Musa. Kalau ada orang mengatakan dakwah dengan Firaun saja itu lembut, maka kenapa kita dakwahnya itu harus tegas, harus marah, harus mendoakan keburukan? Enggak. Justru Nabi Musa itu mendoakan keburukan. Di surat Yunus ayat 88. Di situ dikatakan, dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya itu perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Itu dikatakan oleh Firaun. Dikatakan oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa melanjutkan, Rabbana liyudillu an sabilik. Lalu dikatakan, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Karena diberikan harta yang banyak dan kekuasaan, akibatnya mereka ya menjadikan manusia itu tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana mis'ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, dikatakan oleh Nabi Musa. Maka di situ dikatakan, ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, dikatakan. Kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Itu dikatakan Nabi Musa. Dan itu juga yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada 9 orang yang menghinakan Rasulullah ketika lagi sholat. Gitu. Jadi doa itu kalau orang mengatakan yang lembut-lembut saja, Nabi Musa ya itu mendoakan Firaun dan pemuka-pemukanya, pemuka-pemuka kaum Firaun itu justru dengan kebinasaan, gitu. Binasakanlah hartanya, gitu. Dan kuncilah hati mereka, kata Nabi Musa. Kuncilah hati mereka sampai mereka tidak beriman, gitu. Sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi jangan heran ketika Firaun itu ditenggelamkan di laut. Firaun mau bersahadat, disumpel mulutnya oleh malaikat Jibril berkat doanya Nabi Musa. Gitu. Sama di perang Badar pun seperti itu. Di perang Badar itu Rasulullah mendoakan 9 orang ini ya binasa. Gitu. Nah ini kisah-kisah perang Badar bagaimana Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah itu di perang Badar itu kan ada sumur pada waktu itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini dari Allah atau memang ini inisiatif darimu ya Rasulullah? Ini hanya inisiatif saja. Maka sahabat mengatakan, kalau bisa kita mengambil sumur yang sebelahnya itu, sumur yang satunya itu kita kuasai. Supaya orang-orang Quraisy ketika mereka perang, mereka tidak ada sumber mata air. Kan gitu. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan Rasulullah menerima pendapat atau masukan dari para sahabat pada waktu itu. Dan malamnya itu sebelum perang Badar itu kan memang hujan deras. Ya. Hujan deras yang menjadikan medan tempur atau medan laga di perang itu semakin berat bagi kaum Quraisy ya, pada waktu itu. Dan ini kan luar biasa, 313 ya, itu musuh 1000 orang yang jumlahnya itu 3 kali lipat. 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin, dan itu akhirnya memang perang. Dan memang akhirnya kaum muslimin menang, maaf ya. Dan akhirnya memang kaum muslimin menang, dan ini menjadikan
kekuatan kaum muslimin itu lebih lebih menjadi percaya diri ya. Kaum muslimin lebih dari percaya diri dan kaum muslimin menjadi lebih lebih apa ya? Lebih diperhitungkan oleh kaum kafir kafir Quraisy gitu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah itu Rasulullah juga punya yang namanya sisi di saat di waktu Rasulullah itu mendoakan juga orang-orang memang itu memang nggak bisa lagi didakwai dengan lembut gitu. Ya kalau kita ketahui bersama kan para pemuka orang-orang ini mereka itu nggak mau lagi memang masuk Islam. Maka akhirnya wajar kalau didoai oleh Rasulullah SAW itu agar binasa di perang Badar. Nah berikutnya ketika Rasulullah SAW itu menang di perang Badar, ya Rasulullah juga memimpin perang. Perang berikutnya adalah perang Uhud. Jadi ketika Rasulullah punya negara, Rasulullah sangat memaksimalkan ya, pasukan perang ini untuk mendakwakan Islam itu. Karena Islam itu disebarkan itu memang tidak tidak dengan perang. Gitu. Tapi perang pada waktu itu tuh masih lumrah dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Jadi tidak menyalahi. Jadi salah ketika Islam itu dikatakan agama perang itu salah. Disebarkan dengan perang. Tapi faktanya memang Rasulullah itu memimpin perang gitu. Karena memang pada waktu itu memang masih lumrah. Nah, Rasulullah di perang Uhud, Rasulullah itu sempat bermimpi. Jadi Rasulullah itu bermimpi, di situ dikatakan Rasulullah itu bermimpi yang pertama itu masuk di baju besi yang sangat bagus. Masuk di baju besi yang sangat bagus. Lalu pedang Rasulullah itu retak, ada yang mengatakan bengkok. Pedang Rasulullah itu bengkok. Lalu dikatakan ada sapi yang disembelih, kata Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah mengutarakan mimpi ini kepada para sahabat itu nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa arti dari mimpimu itu? Ada baju besi yang bagus, engkau masuk di situ, ya. Lalu ada sapi yang disembelih, lalu ada yang pedangmu retak itu. Maka Rasulullah mengatakan, ketika saya masuk ke baju besi itu, maka saya masuk ke kota Madinah, kata Rasulullah. Dan saya bermimpi pedang saya retak itu, ya, ada salah satu keluargaku yang wafat, yang syahid nanti di perang Uhud itu. Dan ada sapi yang disembelih itu, nanti ada kaum muslimin yang ikut perang itu nanti juga akan mati. Gitu. Dan ini di perang Uhud ini Rasulullah SAW itu mengerahkan 1.000 pasukan melawan 3.000 pasukan. Bayangkan, 1.000 musuh 3.000, masih 3 kali lipat lagi. Gitu. Masih 3 kali lipat lagi. Maka saya sebut sedikit saja. Dan di perang Uhud ini kan ada kisah Rasulullah SAW itu terluka ya. Rasulullah SAW itu terluka sampai diincar oleh Qomi'ah itu ya. Qomi'ah ini adalah orang yang membunuh Musab nantinya. Musab bin Umar itu. Nah, di perang Uhud itu Rasulullah itu karena pasukan pemanah itu nggak nurut ya, itu kan sangat terkenal ya. Kenapa para sahabat itu menyalahi ya, perintah Rasulullah SAW. Nah, itu sangat terkenal sekali. Maka ada yang mengatakan Ustadz mereka menggiring narasi atau mungkin konteksnya itu supaya kita itu taat dengan Rasul, benar. Taat dengan Rasul itu benar konteksnya. Biasanya pasukan memanah itu jangan pernah turun walaupun melihat menang gitu, kemenangan, jangan turun. Tapi pasukan pemanah yang ada di bukit itu justru mereka turun. Nah, saya pernah juga mendengar dari salah satu ustadz saya juga, bahasanya kalau konteksnya para sahabat tidak nurut dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bolehlah kita arahkan ke situ. Ketika kita nggak nurut dengan perintah Rasul, maka itulah yang terjadi. Gitu. Tapi kata ustadz saya itu mengatakan, dia punya pandangan berbeda begini. Kenapa di perang Uhud itu kita nggak jadi menang? Gitu. Kita nggak jadi menang. Kalau tadi dikatakan sahabat itu nggak nurut. Kalau kita mungkin kita nggak nurut. Sahabat itu sami'na wa ata'na. Sahabat itu
manusia-manusia, orang-orang yang nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi mereka pada waktu itu berpikir rasional bahasanya ya kita sudah menang nih, kita sudah melihat harta-harta di depan sana itu sudah berserakan, bahkan istri-istri istri-istri orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy itu mereka sudah lari tunggang langgang sampai bajunya itu kalau di sirah itu dikatakan sampai terlihat betisnya saking larinya itu terbirit-birit tunggang langgang itu. Karena memang di perang Uhud itu orang-orang kafir Quraisy itu mereka menyertakan istri-istrinya supaya mereka nggak pulang gitu loh, nggak ada alasan lagi gitu. Karena di perang Uhud itu banyak orang-orang yang ikut di situ, bahkan istri-istrinya pun dibawa. Nah, kenapa kita nggak jadi menang? Karena para kaum pemanah itu mereka realistis atau mereka melihat harta sudah berserakan gitu, rasional saja. Oh, kita udah menang nih kan gitu. Orang-orang udah kabur nih. Udah. Akhirnya mereka ambil itu dan akhirnya memang yang terjadi kita dikepung kan. Kaum muslimin itu dikepung. Nah, kata Ustaz saya itu kenapa kita bisa kalah di situ? Karena musuh lebih pintar. Musuh lebih cerdik. Siapa panglima perang musuh pada waktu itu adalah Khalid bin Walid yang sangat terkenal pada waktu itu kan memang belum masuk Islam ya. Khalid bin Walid itu terkenal dengan perang tradisional Arab yang terkenal dengan perangnya itu untuk mengubah strategi di tengah-tengah perang itu beliau sudah sangat mahir Khalid bin Walid. Nah di pasukan musuh di perang Uhud pada waktu itu memang Khalid bin Walid. Jadi kita akhirnya nggak jadi menang. Gitu. Nah ketika pasukan pemanah itu sudah lalai, akhirnya kita dikepung. Kaum muslimin itu kan dikepung. Rasulullah SAW itu dikepung. Dan kisah ini sangat terkenal. Bagaimana Rasulullah itu berdarah kan. Gitu. Kenapa saya membahas ini? Karena salah satu kisah epik Rasulullah SAW. Ya, untuk memimpin perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW itu sedang terluka, bahkan baju besinya itu kan kena pedang, serempetan pedang Qamiyah itu, dan akhirnya nancep. Kalau baju besi yang di zaman dulu itu kan kayak dari cincin-cincin yang dirajut itu ya. Bulat-bulat itu cincin-cincin yang dirajut untuk melindungi kepala, untuk melindungi badan itu. Nah, ketiga cincin itu nempel di betis Rasulullah, di betis, di pelipis Rasulullah SAW. Di pelipis Rasulullah SAW itu tertancap 3 cincin besi itu tadi. Karena sabetan pedang itu. Nah, ketika Rasulullah sedang terluka itu, Tolha itu menjadi pagar hidup untuk Rasulullah SAW. Bahkan Tolha itu dengan sekuat tenaganya itu menangkis serangan-serangan dari kafir Quraisy. Kalau saya baca di literatur yang lain itu sampai tempurung apa ya? Tempurung apa sih? Dengkul itu apa? Tempurung dengkulnya itu sampai lepas Tolha itu untuk melindungi Rasulullah SAW. Itu tempurungnya itu sampai terlepas dari betisnya itu. Dan itu pun tetap memaksakan supaya Rasulullah SAW itu bisa naik ke dalam goa yang sangat sempit itu. Ya. Kalau antum pernah lihat video-video misalkan di Reels atau di YouTube itu ya, itu Tolha itu dengan sekuat tenaga mendorong Rasulullah yang mana dengkulnya itu tempurungnya sudah lepas itu didorong Rasulullah SAW itu agar bisa masuk ke dalam goa yang kecil itu. Kalau sekarang kan goanya itu sudah dicor ya, goanya itu sudah dicor. Kalau sekarang itu karena banyak yang pelaku syirik untuk lihat di goa itu diberikan jimat lah, dilempari jimat segala macam. Tapi pada waktu itu memang luar biasa. Ya, itu kan agak di atas. Itu Tolha itu sekuat tenaga itu untuk mendorong Rasulullah sampai naik ke dalam goa itu agar Rasulullah bisa berlindung. Nah, ketika Rasulullah tertancap cincin besi di pelipisnya itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu melihat ya, bagaimana pelipis Rasulullah itu tertancap 3 cincin besi ini, digigitlah sama beliau. Ya Rasulullah, engkau terluka ya Rasulullah. Bolehkah aku mencabut cincin besi yang ada di pelipismu itu Rasulullah? Maka Rasulullah mengizinkan Abu Ubaidah untuk menggigit cincin besi tadi. Ketika sama Abu Ubaidah itu digigit cincin besi itu tadi, terlepas cincin itu dan giginya juga terlepas. Jadi giginya itu terlepas. Digigit satu lagi, terlepas lagi giginya. Jadi untuk mencabut 3 cincin itu,
2 gigi Abu Ubaidah itu copot. Jadi dia ompong. Jadi Abu Ubaidah itu ompong karena mencabut cincin besi yang ada di pelipisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika cincin sudah dicabut, sahabat yang lain, sahabat Malik ini melihat Rasulullah itu berdarah pelipisnya itu. Didekatilah Rasulullah SAW itu dan disedot dari pelipis Rasulullah itu disedot oleh Malik. Darah yang begitu deras mengucur itu disedot oleh Malik sampai di di kumur ya kayak sampai pipinya itu terpenuhi oleh darah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, muntahkan, muntahkan kata Rasulullah. Dan akhirnya ditelan, keleguk. Dan akhirnya ditelan. Gitu. Jadi saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama hostnya nggak dikasih minum soalnya. Jadi saya minum sendiri. Ya. Jadi ketika Malik itu menelan darah Rasulullah, Rasulullah mendiamkan. Padahal kita tahu bagaimana hukum memakan darah kan. Memakan darah itu. Dan ditelan sama Malik ini. Dan Rasulullah mendiamkan. Yang dimaksud itu bukan masalah darahnya sebenarnya. Tapi bagaimana mahabbah atau cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka tidak akan tersentuh api neraka. Dan sahabat sudah paham itu. Jadi sahabat itu mengambil momen ya, ketika Rasulullah keluar darah, lalu disedot ya, darahnya oleh sahabat itu, sahabat Malik itu. Itu luar biasa. Ya. Nah, memang ketika perang Uhud ini ada salah satu keluarga Rasul, yaitu pamannya Hamzah. Hamzah bin Abu Muthalib, beliau meninggal. Beliau syahid di medan Uhud itu. Ya. Beliau syahid itu karena ditombak oleh si Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya budaknya si Abu Sufyan ya, kalau nggak salah. Itu budaknya Abu Sufyan yang disuruh oleh Hindun. Jadi Wahsy itu memang disuruh oleh Hindun supaya untuk mengincar Hamzah. Ya. Mengincar Hamzah karena si Hindun ini memang dendam kepada Hamzah yang membunuh anggota keluarganya itu di perang Badar. Ya, pada waktu itu di perang Badar. Nah, ketika Hamzah itu sedang berperang di Uhud itu, sedang menghajar orang kafir Quraisy dengan pedangnya. Lalu dari kejauhan si Wahsy ini memang mengincar si Hamzah, paman Rasulullah SAW itu dengan tombaknya. Ketika momennya sudah didapat, maka Wahsy pada waktu itu menombakkan sekuat mungkin, ya, lalu menghunjamlah di dadanya si Hamzah bin Abu Muthalib. Lalu syahidlah. Benarlah mimpi yang didapat oleh Rasulullah, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana nanti keluarga kita ada yang meninggal di perang Uhud. Ketika Hamzah itu dadanya dibelah oleh Hindun, sudah meninggal, itu lalu dibelah dadanya, diambil jantungnya atau hatinya, itu akan dimakan walaupun tidak sampai ditelan. Gitu. Dan inilah kebiadaban ya. Kelebihan atau berlebihan lah. Orang kafir Quraisy itu kalau dulu ketika mereka berhadapan dengan musuh dan berperang, itu mereka tuh mencincang-cincang. Itu dicincang-cincang. Bayangkan. Ya. Itu dicincang-cincang, ada yang telinganya dipotong, ada yang hidungnya dipotong, ya. Ada dadanya dibelah. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kalau perang itu memang berlebihan. Sedangkan orang Muslim, orang Islam pada waktu itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, ketika kita perang, musuh sudah mati ya sudah, janganlah berlebihan, janganlah menjadi berlebihan seperti halnya kita seperti orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah itu paman Rasulullah SAW itu meninggal di perang Uhud. Lalu berikutnya yang sangat terkenal itu adalah Musa bin Umar. Musa bin Umar itu juga meninggal di perang Uhud. Dan di perang Uhud itu memang ada salah satu tokoh orang yang munafik ya, Abdullah bin Ubay kalau nggak salah itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik ketika dia dengan pasukannya itu sudah sepakat untuk membantu Rasulullah SAW karena memang dia
pura-pura lah masuk Islam itu karena munafik ya. Lalu di tengah perjalanan justru menarik pasukan dari Uhud, dan ini mengakibatkan jumlah kaum muslimin untuk berperang itu semakin berkurang. Gitu. Musuh masih tetap, justru pasukan muslim semakin berkurang. Tapi bahkan Abu Sufyan melihat di perang Uhud itu banyak orang-orang pakai baju putih dan kuda yang berwarna-warni itu membantu kaum muslimin untuk berperang, dan itu adalah malaikat. Dan salah satu sahabat juga yang meninggal itu adalah Mus'ab bin Umair, dan saya katakan Mus'ab bin Umair itu meninggal ketika diserahi panji oleh Rasulullah SAW itu, ya. Ketika beliau memegang panji di tangan kanan, maka ditebas oleh Qomiyah itu. Ditebas tangannya oleh Qomiyah, putus tangan si Mus'ab bin Umair. Lalu dipegang lagi di tangan kiri, ditebas lagi dan putus lagi tangannya. Lalu akhirnya dengan tangan yang tersisa, lengan yang tersisa ini, akhirnya si bendera ini dipeluk oleh Mus'ab bin Umair. Bendera itu dipeluk dari belakang, ditombaklah punggungnya Mus'ab bin Umair sampai tombak itu patah, bersemayam tombak itu di dalam tubuh Mus'ab bin Umair. Itu Masya Allah, ya, pengorbanan para sahabat, pengorbanan orang-orang terdahulu untuk Islam itu luar biasa. Jadi wajar akhirnya ketika pengorbanan mereka dengan Islam ini, ya, dan itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, akan membuahkan hasil di kemudian hari ini. Ya. Dan itu di perang Uhud. Lalu berikutnya adalah perang Khandaq. Kita sudah ketahui bersama 3.000 musuh 10.000. Perang Ahzab itu koalisi. Perang koalisi yang akhirnya memang dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, oleh kaum muslimin. Saya spill sedikit-sedikit saja. Lalu berikutnya perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu adalah perang Bani Quraisyah. Bani Quraisyah ini adalah orang yang atau kaum yang justru memanfaatkan momen ketika perang Uhud kalah, dan dia memanfaatkan momen. Dan akhirnya kan di perang Quraisyah itu, kalau kita baca literatur itu, ya ada yang sampai dipenggali semua kepalanya itu karena mengingkari perjanjian itu. Dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di perang Bani Quraisyah. Nah, lalu berikutnya adalah di perang Mustalik. Perang Bani Mustalik ini karena memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah juga memimpin langsung pasukan itu. Lalu berikutnya perang Khaybar, perang yang sangat terkenal itu 1.400, ya, itu musuh 10.000 pasukan. Jadi di perang Khaybar ini luar biasa, ya. Dan sangat terkenal, ya, bagaimana Rasulullah mengatakan ketika orang-orang di Khaybar itu meneriakkan, orang-orang muslim ketika datang ke Khaybar itu kan, orang Khaybar itu Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, dan mereka teriak takbir Allahu Akbar dengan sangat lantang. Maka Rasulullah menegur para pasukan kaum muslimin, Rasulullah mengatakan bahasanya janganlah engkau mengeraskan suaramu, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, gitu. Dan janganlah kalian berharap untuk berperang, kata Rasulullah. Janganlah kalian berharap untuk berperang, tetapi ketika kalian bertemu dengan musuh, maka kokohkanlah kaki kalian. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah di perang Khaybar ini mengultimatum para sahabat atau mewanti-wanti, ya. Tepatnya itu mewanti-wanti para sahabat, jangan sampai kalian itu mengambil ghanimah. Jadi memang di perang Khaybar ini Rasulullah tidak memperbolehkan para sahabat itu untuk mengambil ghanimah. Gitu. Nah, berikutnya adalah Fatu Mekah. Nah, Fatu Mekah inilah momen di mana Rasulullah itu kembali kepada tanah kelahirannya, yaitu di Mekah. Nah, di Fatu Mekah ini kan memang bermula ketika Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu loyal kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya ketika Bani Khuza'ah ini loyal kepada Islam, diketahuilah oleh orang-orang kafir Quraisy memang pada waktu itu. Dan Bani Khuza'ah ini ada yang dibantai oleh kafir Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah itu mengirim pasukan, ya, mengirim pasukan atau delegasi sana dulu. Walaupun Bani Khuza'ah sudah meminta, ya, supaya untuk ditolong. Tapi akhirnya Rasulullah tidak langsung menolong, tapi mengirimkan delegasi untuk berdiplomasi, ya, bagaimana baiknya. Dan akhirnya memang tanpa peperangan
Mekah itu akhirnya takluk. Ya, pembebasan Mekah itu tanpa tanpa korban jiwa, gitu. Tanpa korban jiwa yang dilakukan oleh perang di Fatu Mekah. Nah, berikutnya adalah perang Hunain. Ya. Nah, perang Hunain ini adalah perang di mana kaum muslimin itu terjebak di lembah. Jadi kalau kalau antum kalau kalian semua ya punya kitab ini, ya punya kitab ini, itu Daulah Islam itu nanti dibahas ya, di perang Hunain. Ya. Di perang Hunain itu bagaimana Abbas bin Abdul Muthalib itu kan ketika mendapati kaum muslimin itu Ibnu Abbas atau Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi kaum muslim itu lari kocar-kacir karena dihujani oleh panah dari atas lembah ya. Mereka ada di lembahnya itu. Di lembah itu kan kayak di palung gitu ya. Nah, itu dari atas itu dihujani oleh panah-panah oleh orang-orang musuh Islam pada waktu itu. Dan itu semalaman kan gitu. Maka akhirnya kocar-kacir dan Abbas ini meneriakkan yang mana ketika teriak itu menasehati kaum muslimin supaya jangan lari untuk dari musuh-musuh Allah. Dan kalau di lembah itu kan kalau kita teriak itu kan mantul suaranya. Hai 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 kan gitu. Nah, itu mantul. Jadi kalau kita baca di kitab itu memang mantul seperti itu. Dan ini yang terjadi di perang Hunain. Dan di perang Hunain ini sangat terkenal ya. Ketika Rasulullah dan sahabat menang di perang Hunain ini, itu sangat banyak sekali mendapatkan ghanimah. 24.000 kambing, ya. Belum lagi ontanya lagi. Banyak sekali memang ghanimah yang didapat di perang Hunain pada waktu itu. Nah, ketika ghanimah ini didapat, ada orang, salah satu orang, bahkan ada kaum yang cemburu bagaimana pembagian Rasulullah terhadap kaumnya itu. Gitu. Jadi seperti mereka beranggapan nggak adil lah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mau titik beratkan ghanimah yang didapat di perang Hunain itu diprioritaskan untuk orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang-orang Ansor itu nggak kebagian. Dan orang-orang Ansor itu mulai nada-nada sumbang itu sudah mulai mengiringi ya, bagaimana ini Nabi ini nggak adil nih. Nabi ini pembagiannya kok gini nih. Maka akhirnya saat itu kan sebagai pemimpin kaumnya itu mendatangi Rasulullah SAW. Jadi kata saat ya Rasulullah, kenapa sih pembagiannya itu nggak adil? Masyarakat Ansor, ucapan-ucapan kalian itu telah sampai kepadaku. Kalian telah menemukan hal-hal yang ada dalam diri kalian itu karena aku, kata Rasulullah. Kalian menganggap aku nggak adil kan? Gitu. Maka waktu saya eh, ngaji kitab ini, saya nangis ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan gini? Kata Rasulullah, kenapa engkau menganggap aku masih tidak adil, wahai kaum Ansor? Apakah kalian tidak redha ketika melihat kambing-kambing, unta-unta itu dimiliki oleh orang yang memang mereka baru masuk Islam? Lalu Rasulullah mengatakan, wahai kaum Ansor, apakah kalian mempersoalkan secuil dunia, kata Rasulullah? Kalian mempersoalkan secuil dunia. Lalu yang dengannya aku ingin menundukkan hati salah satu kaum agar mereka masuk Islam. Sedangkan kepada kalian aku telah mewakilkan keislaman kalian. Wahai kaum Ansor, kata Rasulullah. Apakah kalian tidak redha ketika orang-orang membawa unta-unta dan kambing-kambing? Lalu kata Rasulullah, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian. Harta itu hanya dunia, sekecil secuil dunia, kata Rasulullah. Mereka tidak pulang dengan aku, tapi kalian kaum Ansar itu ada aku. Aku bersama kalian. Jadi lebih penting mana? Lebih penting secuil dunia tadi ataukah lebih penting Rasul? Maka ketika Rasulullah mengatakan itu, belum sampai habis Rasulullah mengucapkan itu, para kaum Ansar pada waktu itu menangis. Janggut-janggut mereka basah. Mereka terharu dengan ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu perang-perang yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka saya sebut sedikit-sedikit saja ya. Itu di perang perang Hunain. Nah, berikutnya adalah di perang Tabuk. Perang Tabuk itu musuh Romawi yang itu musuh 30.000 lawan 40.000. Ya. Jadi di perang Tabuk itu musuh 30, kita 30.000 kaum muslimin dan musuh itu 40.000. Itu. Nah, itu salah satu kisah-kisah yang Rasulullah pimpin ya, kisah-kisah perangnya. Nah, ketika Rasulullah sudah mengalami peperangan demi peperangan, ya, Rasulullah memimpin pasukan, memimpin para sahabat untuk eh, menaklukkan Mekah bahkan pada hari itu, pada di zaman Rasulullah memimpin itu. Dan Rasulullah sampailah ketika Rasulullah wafat. Saya tidak bercerita tentang ya secara detailnya nanti kepanjangan ya. Mungkin ini juga sudah panjang. Itu sudah sejam, sudah hampir sejam. Nah, ketika Rasulullah SAW itu meninggal, lalu kekuasaan ini itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di zaman Khulafaur Rasyidin inilah akhirnya Islam itu bisa menyebar. Islam itu lebih lagi membebaskan negeri-negeri sekelilingnya. Ya, ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Ya. Abu Bakar itu program pertama Abu Bakar itu adalah bagaimana untuk membenahi ya masalah internal di dalam negerinya, di dalam negara tersebut. Ya. Bagaimana munculnya nabi-nabi palsu itu banyak sekali ya, muncul nabi palsu ketika di Madinah. Kalau di Mekah kan nggak ada nabi palsu. Bayangkan kalau di Madinah, kalau di Mekah ada nabi palsu. Pernah nggak baca literatur atau riwayat ada nabi palsu di Mekah? Gitu. Nabi palsu itu dulu nongol-nongolnya itu justru di Madinah gitu. Waktu periode Mekah, walaupun mungkin orang Mekah mungkin nabi palsu, tapi di periode dakwah Nabi di Mekah itu nggak ada nabi palsu. Karena konsekuensi untuk mengaku nabi di Mekah itu besar. Bisa jadi dia dibunuh. Seorang Rasulullah yang memang terkenal Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya saja, mengaku nabi itu pun dimusuhi. Jadi memang belum ada kedudukan yang luar biasa lah gitu. Kalau mengaku nabi di Mekah. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, itu banyak orang-orang justru mengaku nabi karena lebih ada nilai ya, ada yang bisa diambil manfaatnya gitu. Banyak pengikut gitu, banyak orang-orang yang percaya itu di Madinah. Jadi nabi palsu itu banyak di Madinah. Nah, inilah program yang dijalankan oleh Abu Bakar ya, itu untuk membenahi dalam negeri, untuk menghapus atau untuk menghilangkan nabi-nabi palsu. Salah satunya untuk berperang bersama Musailamah Al-Kadzab. Dan akhirnya memang terlaksana. Belum lagi nanti Umar ya, Umar bin Al-Khattab itu membebaskan negeri-negeri ya, berikutnya di sekeliling Arab, semenanjung Arab. Nah, ketika para sahabat ini sudah meninggal, digantikanlah kekuasaan itu Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu kekuasaan itu sekitar 365 tahun. Bani Umayyah itu berkuasa. 365 tahun berkuasa sampai Spanyol. Bayangkan. Kekuasaannya sampai Spanyol. Itu di Bani Umayyah pada waktu itu. Bahkan ada Andalusia ya, ada Cordoba dan segala macam. Itu nanti dilanjutkan di Bani Abbasiyah. Nah, ketika di Bani Umayyah itu sudah berganti ya, diruntuhkan atau sudah berganti kekuasaan itu, maka dilanjutkan di Bani Abbasiyah atau kekhilafaan Abbasiyah ya. Kekhilafan Abbasiyah inilah akhirnya Islam itu menjadi mercusuar dunia, menjadi puncak keemasan atau golden age lah ya of Islam pada waktu itu. Jadi ilmu pengetahuan ya itu selama kalau nggak salah Bani Abbasiyah itu berkuasa selama 500 tahun. 500 tahun itu, dan ibu kotanya di Baghdad. Di Baghdad, lalu di Baghdad itu yang terkenal sampai sekarang itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu adalah kayak sejenis perpustakaan dari jenis buku semua dari bangsa-bangsa itu ada di situ. Jadi memang Baitul Hikmah itu adalah satu perpustakaan yang di situ banyak bacaan-bacaan buku. Gitu. Nah, di masa kita mundur lagi, di masa Umayyah itu kan ditemukannya kertas itu, karena memang pada waktu itu perang musuh orang kayak
Edison Cina itu ternyata orang-orang ditangkap itu punya ilmu untuk membuat kertas. Ya. Punya ilmu untuk membuat kertas. Nah, di titik itulah akhirnya kemajuan Islam itu pesat dan dibiayai oleh seorang khalifah dibiayai agar produksi kertas itu diproduksi secara massal, secara banyak. Nah, inilah titik awal bagaimana kebangkitan Islam itu, dan akhirnya ulama-ulama itu menulis ya dengan buku, karena ulama-ulama dulu kan nulisnya itu kan terbatas, maksud itu terbatas dari alatnya, bisa di pelepah ya, bisa di kulit hewan yang disamak dan segala macam, di batu gitu. Nah, tapi ketika kekhilafan itu sudah mulai berkembang, nah itu menemukan kertas itu akhirnya menjadi titik awal ya, bagaimana Islam itu akhirnya maju, dan eh, di situ ada Baitul Hikmah ya di Bani Abbasiyah itu, lalu itulah puncak kegemilangan Islam pada waktu itu. Di situ ada yang namanya ilmu-ilmu sains ya, para penemu kayak Ibnu Rusdi ya, Al-Khawarizmi itu kan. Bahkan ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran ya. Bahkan Al-Khawarizmi ini kan yang paling terkenal ya. Kalau yang pernah saya katakan di acara di Soma, mungkin ada yang pernah hadir gitu ya. Al-Khawarizmi ini kan salah satu ilmuwan dari Bani Abbasiyah, nggak salah. Itu punya, ya kalau nggak lupa dia Bani Abbasiyah, bukan Bani Umayyah. Nah, itu punya temuan yaitu angka nol. Ya. Jadi angka nol itu yang penemunya adalah orang orang Muslim. Bayangkan kalau nggak ada angka nol itu gimana coba? Repot kan? Karena di angka-angka Romawi itu kan ya satu itu gini, dua itu gini, tiga itu gini, ya, tinggal garis. Nanti kalau lima itu V kan gitu. Kalau 50 itu L, kalau 10 itu X gitu. Nah, ini yang terjadi di huruf-huruf ya, angka-angka dengan angka-angka Romawi. Sedangkan Islam itu melalui ilmuwan-ilmuannya itu menemukan angka nol. Angka nol, lalu juga mempunyai ilmu algoritma. Algoritma itu kan dari al-Khawarizm. Setelah di Indonesia itu jadi algoritma gitu. Belum lagi Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bapak kedokteran. Misalnya bapak kedokteran, belum lagi eh, penemu-penemu yang lain. Dan kalau Ibnu Rusdi itu kan lahirnya itu di Cordoba. Cordoba itu Spanyol. Lalu ada di Granada. Ya. Granada itu Islam itu pertama terakhir kali runtuh itu di Granada, kalau di Andalusia itu. Di Granada. Nah, Granada itu paling terakhir diruntuhkan. Kenapa? Karena memang paling susah. Paling susah. Yang pernah saya katakan itu mungkin ada yang pernah dengar kajian saya itu. Cordoba itu untuk meruntuhkannya itu perlu waktu yang lama. Orang-orang Spanyol, orang-orang musuh-musuh Islam pada waktu itu perlu waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena kekuatannya itu luar biasa. Sampai mengirim orang-orang kafir itu, mengirim pasukan, mengirim mata-mata, mengirim mata-mata itu untuk masuk ke Granada. Nah, ketika ke Granada itu, mata-mata ini melihat seorang anak kecil sedang nangis itu kan, sedang nangis. Udahlah, jangan usah nangis katanya. Kenapa kamu nangis? Ya, saya nangis karena panah saya meleset. Yang pernah saya dengar kajian saya mungkin pernah ingat. Kenapa panah saya meleset? Waya-waya panah meleset, kok nangis? Ya, bagaimana saya nggak nangis ketika saya mencoba untuk memanah target saya nanti di medan perang, dan panah saya meleset, bisa jadi umur saya nggak sampai lagi untuk panah berikutnya. Kenapa? Musuh sudah duluan memanah saya. Gitu. Maka saya sedih akan hal itu. Maka saya nangis akan hal itu. Dan mata-mata itu dalam hatinya ngomong, wah kacau ini. Anak mudanya itu nangis gara-gara panahnya meleset. Gitu. Gara-gara panahnya meleset. Maka dia laporan kepada uh, ketuanya, kepada ketua kafirnya, mengatakan ini saatnya belum tepat untuk menghancurkan Granada. Kenapa? Anak-anak mudanya pun nangisnya itu gara-gara panah meleset. Maka beberapa tahun kemudian mata-mata dia melihat di Granada itu ada anak muda sedang menangis. Kenapa kamu menangis? Karena pacar saya memutuskan saya. Saya diputusin oleh pacar saya. Dan itulah saat yang tepat.
Jadi kalau anak muda itu galaunya, risaunya, gelisahnya, sedihnya itu hanya perkara-perkara diputusin pacar, di PHP-in, di ghosting, ya itu nggak berkelas lah. Gitu. Jadi anak muda sekarang itu berpikirnya, gelisahnya, kerisauannya itu yang berkelas apa? Bagaimana supaya Islam itu lebih maju, supaya Islam itu bisa lebih bangkit lagi. Itu pemikiran anak muda. Anak muda yang besar itu berpikir besar. Ya, kalau anak muda berpikirnya cuman ya karena diputusi cinta, belum dapat jodoh dan segala macam, ya kita akan di situ-situ aja tuh. Kita akan stagnan di situ-situ aja dan nggak akan berkembang. Nah itu di Granada. Ya. Islam itu sampai ke Granada, sampai luar biasa, keilmuan-ilmuwan Islam itu luar biasa. Dan memang akhirnya kan Baitul Hikmah itu dihancurkan ya. Ketika Bani Abbasiyah itu diruntuhkan oleh Hulagukan, kalau nggak salah, iya Hulagukan, itu Baitul Hikmah itu diporak-porandakan. Ya. Bahkan kalau saya baca literatur itu, sungai-sungai itu sampai apa ya, airnya itu menghitam karena tinta-tinta dari kertas itu berluntur ya, luntur di sungai-sungai itu, dibuang-buang di sungai. Kalau kuda nyebrang itu nggak tenggelam, saking banyaknya buku-buku itu. Ya, saking banyaknya buku-buku itu, sampai kuda nyebrang itu nggak tenggelam. Dan sungai-sungainya itu pun menghitam. Nah, lalu ketika kegebelangan kekhilafan Abbasiyah dilanjutkan oleh kekhilafan Turki Utsmani yang itu 600 tahun. Ya, lebih lama lagi kan? Itu 600 tahun. Nah, itulah akhirnya eh, kegebelangan Islam itu diawali bagaimana Rasulullah, ya, bagaimana Islam menciptakan itu. Tadi awal saya katakan Islam itu datang untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari keputusasaan, dari kehancuran. Dan Islam datang itu untuk menebarkan rahmat untuk umat manusia. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah menebarkan rahmat, ya. Dan ketika Islam ini berjaya mempengaruhi bagaimana dunia-dunia ini. Kenapa? Karena ketika Islam itu di Golden Age, justru Eropa itu di Dark Age. Di Dark Age itu justru malah mundur. Eropa itu mundur. Dan Islam itu menjadi mercusuar. Bayangkan, universitas, sekolahan madrasah, itu pertama kali mencetuskan siapa? Islam. Bahkan raja-raja, misalkan orang Romawi, orang-orang Barat itu, dulu ketika eh, raja-raja Eropa itu menyekolahkan anaknya itu ya justru di sekolahan Islam, universitas-universitas Islam sekolahnya itu. Kan kayak sekarang itu justru lebih berkelas kalau kita sekolah di luar negeri. Nah dulu itu seperti itu. Anak-anak raja, anak-anak sultan, anak-anak raja Barat itu kalau sekolah itu justru di universitas Islam. Nah ini bagaimana kejayaan-kejayaan Islam pada waktu itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan peninggalan-peninggalannya itu pun masih sisa sampai sekarang. Itu di Spanyol Andalusia itu ada namanya Alhambra. Ya. Ada namanya Istana Alhambra. Itu merah kan, namanya itu merah. Itu sangat terkenal sekali. Itu peninggalan Islam. Jadi Islam itu memang berpengaruh untuk dunia. Sampai sekarang pun seperti itu. Islam itu sesuatu agama yang itu justru bisa mengubah dunia. Itulah Islam. Gitu. Nah, maka eh, ketika kita berbicara tentang bagaimana kisah epik Rasulullah yang tadi saya sampaikan dan pengaruhnya terhadap dunia yang dialami oleh orang Islam atau dilakukan oleh kaum muslimin dengan eh, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Turki Utsmani itu sangat luar biasa untuk mempengaruhi dunia. Ya. Nah, maka yang ingin saya sampaikan adalah, ya, apa sih kunci di balik kejayaan Islam itu apa sebenarnya? Kok Islam itu dulu bisa berjaya, bisa jadi mercusuar dunia itu apa? Kunci kesuksesan yang dimiliki. Kunci kesuksesan yang dimiliki oleh Islam di zaman dulu itu sama kayak sekarang sebenarnya. Kuncinya itu sama.
Cuman bedanya, dulu kuncinya itu dimanfaatkan untuk membuka. Kalau sekarang kuncinya itu hanya ditaruh. Apa itu kuncinya? Al-Quran dan As-Sunnah. Di zaman Rasulullah, diteruskan oleh kekhilafaan yang banyak itu. Kuncinya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mereka bisa bangkit. Hari ini Al-Quran dan Sunnah justru nggak dipakai. Al-Quran dan As-Sunnah itu, Al-Quran mungkin untuk jadi bacaan saja. Ya. Banyak orang meninggalkan Al-Quran. Banyak orang nggak mau baca Al-Quran. Banyak orang nggak mau ngelakuin Sunnah. Banyak orang justru benci dengan Sunnah. Nah, perbedaannya kunci yang dulu itu dipakai, kunci yang sekarang itu nggak dipakai. Padahal Al-Quran itu sama saja. Al-Quran dulu, Al-Quran sekarang itu sama. Karena apa? Karena objek dalam Al-Quran itu manusia. Selama manusia itu masih ada, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, Al-Quran itu akan tetap relevan. Itulah kenapa Al-Quran itu akan tetap relevan. Karena objek hukum dalam Al-Quran itu adalah manusia itu sendiri. Kunci untuk peradaban dunia, peradaban supaya Islam itu lebih bisa berjaya lagi nanti, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak hari ini orang justru mengingkari Al-Quran itu sendiri. Ya. Banyak orang hari ini nggak mau pakai Al-Quran. Ya. Orang banyak yang berzina, mabuk-mabukan. Apalagi lagi ngetren kan, lagi lagu-lagu minuman ini kan. Gara sebotol minuman, lagu dangdut itu kan. Jadi banyak orang-orang hari ini justru meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah. Padahal kuncinya sudah dipraktekkan dulu, sudah dipakai dulu. Kenapa kita nggak mau pakai itu? Kenapa justru kita malah meninggalkan dan melalaikan itu? Padahal kuncinya kalau kita ingin berjaya itu harus dipakai. Sebagaimana orang-orang terdahulu memakai itu. Jadi kalau kita pengen Islam itu berjaya, yang mana kita adalah orang Islam, pakailah Al-Quran dan Sunnah. Dalam segi kehidupan kita, dalam individu, dalam bermasyarakat, bahkan dalam negara, pakailah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kegemilangan Islam itu akan kembali lagi. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengaruh Nabi Muhammad SAW untuk merubah dunia, ya, karena Rasulullah itu punya bekal, yaitu Al-Quran, ya, dan As-Sunnah. Itu. Ya, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada host. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Suaranya ini kedengeran nggak? Ya, kedengaran. Oke, baik. Oke, jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin setelah materi yang disampaikan Ustaz tadi, pasti banyak teman-teman dari kita yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya itu kita persilahkan untuk bertanya. Oh, insya Allah ini panjang banget Ustaz pertanyaannya. Oke, ini dari teman kita Rahma ya. Saya baca nih Ustaz ya, panjang nih. Oke, baik. Bismillah, Ustaz mau bertanya. Dari beberapa pemaparan Ustadz tadi terkait dengan peperangan di masa Rasulullah Muhammad dan para sahabat itu sungguh luar biasa. Jadi pertanyaan saya Ustadz, sebagaimana tadi bahwa Islam itu bukan agama peperangan. Padahal diketahui bahwa perang tersebut adalah untuk memerangi kaum kafir dan tegaknya Islam. Tetapi pada saat ini banyak yang takut untuk berperang atau kata lain jihad. Apalagi Islam kerap kali dikaitkan dengan kejadian seperti bom bunuh diri dan sebagainya. Sehingga makna perang untuk kebaikan itu sendiri sangatlah buruk. Nah, lalu bagaimana Ustadz sikap kita ini? Karena umat Islam ini bak tertidur dan terbuai. Nah, itu pertanyaan pertama baru Ustadz.
Ya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini yang pernah ditanyakan kepada saya juga, ya. Ya, ini yang nanti ya. Ya, ini pernah ditanyakan juga kepada saya. eh, Perang itu baik atau buruk gitu. Perang itu tergantung konteksnya. Ya. Kalau di dalam Islam, ketika dia memerangi yang memusuhi Islam, itu menjadi baik, kan menjadi buruk, kan gitu. Itu menjadi baik dan buruk. Misal contoh nih, misalkan antum lagi dibegal, antum perang nggak tuh? Konfrontasi nggak sama si begal tadi? Perang itu baik atau buruk? Terus, kan gitu. Maka inilah akhirnya kemunduran berpikir dari umat Islam itu sendiri ketika dicekoki, ya, dicekoki oleh pemahaman-pemahaman Barat. Dan kita itu memang dibuai bahwasanya Islam itu sudahlah nggak usah perang segala macam. Islam itu cukup di masjid saja, kan gitu. Islam cukup di masjid saja. Islam itu nggak perang. Dan akhirnya justru malah mereka yang melakukan perang kan. Mereka sampai sekarang pun masih memerangi, ya, memerangi kaum muslimin sampai hari ini. Israel, Palestina, ya, belum lagi perang-perang yang lain. Bahkan Israel, bahkan Amerika memerangi Afghanistan, Irak, Yaman dulu kan, segala macamnya. Padahal mereka mengembuskan kepada kaum muslimin itu untuk supaya tidak berperang. Maka literatur kita itu harus diperbanyak lagi, ya, tentang kesadaran kita bahwasanya jihad itu memang ajaran Islam sebagaimana Rasulullah SAW. Maka jihad itu eh, bukan terus diidentikan dengan bom bunuh diri, ya. Kalau bom bunuh diri itu bukan mati syahid namanya. Bom bunuh diri itu namanya mati sangit. Tahu mati sangit ya? Itu bukan mati syahid, ya. Jadi kalau bom bunuh diri itu mati sangit. Nah, maka eh, apa ya? Kayak pemikiran-pemikiran barat itu sudah dicekokin kepada kaum muslimin hari ini. Maka kaum muslimin akhirnya takut untuk berperang, ya. Kaum muslimin takut untuk berjihad dan segala macamnya. Karena memang menjauhkan ajaran-ajaran jihad ini. Itulah kenapa di sekolah-sekolah itu ajaran-ajaran tentang jihad ini kan dihilangkan, nggak diperbolehkan. Padahal itu salah satu kayak satu kesatuan dakwah dan jihad gitu. Dakwah dan jihad. Dakwah itu misalkan kita dengan ngomong, jihad itu dengan membela. Ketika kita memang sudah dimusuhi, kita sudah diintimidasi, bahkan kita sudah diperangi, maka kita dengan jihad. Sebagaimana dulu Indonesia ini merdeka karena apa? Ya karena perang, karena jihad. Jadi perang itu ya kalau kita tahu dalam Islam itu konteksnya apa dulu. Kalau ketika kita perang memusuhi musuh-musuh Islam, ya maka itu boleh, kan gitu. Nah ini hasil dari pemikiran-pemikiran Barat yang dimasukkan ke dalam benak-benak kaum muslimin hari ini, gitu. Maka saya sangat menyayangkan sekali ya bagaimana para ustadz-ustadz, mungkin ada andil juga para ustadz kalau menyampaikan itu mereka justru menghindari sesuatu yang kayak ini, misalkan memahamkan tentang jihad, memahamkan tentang bagaimana perang gitu. Dan ini menjadikan pengetahuan kaum muslimin itu ya terbatas, ya. Seolah-olah kaum muslimin itu nggak boleh perang. Itu mungkin itu jawabannya. Oke, baik. Mungkin sedikit akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Tapi ada pertanyaan yang keduanya, Ustaz. Jadi pertanyaan yang keduanya ini, bentar. Pertanyaan kedua, setiap perkataan Rasulullah itu pasti benar dan janji Rasulullah itu pasti terjadi. Seperti Konstantinopel yang akan dibenarkan oleh umat Islam. Tapi sekarang banyak yang tak mengindahkan janji dan perkataan Rasulullah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatakan hal ini tentu benar, sedangkan ketika kita mengatakan hal itu, kita dibantah dan lain-lain. Nah, oke, ini boleh langsung dijawab, Ustaz. Ya, masya Allah. Ya. Luar biasa pertanyaannya. Jadi memang kajian-kajian seperti ini nih yang harusnya membangkitkan, ya, membangkitkan giroh kita, membangkitkan semangat dakwah kita. Ya, dakwah untuk apa? Dakwah untuk supaya Islam itu bisa berdaya kembali sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, janji Allah, ya, wa'dullah dan janji Rasulullah
SAW itu pasti terkabul. Kenapa? Rasulullah nggak pernah bohong. Sebagaimana Konstantinopel itu kan memang akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Berarti itu terbukti. Bagaimana janji-janji Rasulullah SAW atau perkataan Rasulullah SAW itu semuanya nggak ada yang bohong. Semuanya itu terlaksana. Dan kalaupun belum terlaksana, itu tinggal nunggu waktu saja sebenarnya. Tinggal nunggu waktu saja. Maka ketika Rasulullah mengabarkan ya, di hadis riwayat Ahmad, "Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Maka kemudian nanti akan ada kekhilafaan juga nanti berdasarkan minhajin nubuwah, berdasarkan metode kenabian. Itu memang akan terlaksana. Gitu. Maka kalau kita sudah mengerti ya, mengerti tentang janji ini, bahwasanya Islam nanti akan berjaya lagi, akan ada lagi nanti Islam, kejayaan Islam atau daulah Islam lagi, ya. Tugas kita itu bukan cuma nunggu. Tugas kita itu adalah bagaimana kita berkontribusi untuk mewujudkan janji itu, gitu kan? Mewujudkan janji itu. Kita berkontribusi. Nah, kontribusi kita untuk mewujudkan Islam itu apa? Gitu. Kontribusi kita apa? Apakah kita ikut andil untuk mendakwakan janji Allah dan Rasulnya itu? Ini, apakah kita justru malah anteng-anteng aja, udahlah, pasti datang tuh masalah itu. Bukan itu, ya. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasul itu bukan itu. Tapi yang diinginkan itu adalah bagaimana kita ikut andil dalam mewujudkan janji Allah itu. Ibarat main bola, ya. Main bola itu pemain inti dan cadangan, Mas Hakik ya, Mas Hakik namanya. Haki ya. Panggilannya siapa? Mas Haki ya. Halo? Putus-putus. Terdengar suara saya? Oh, terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, misalkan main bola. Pemain bola, pemain inti dan pemain cadangan itu sama atau beda? Bahkan supporter, ya. Misalkan kita ini tahu nih, ingin menuju kemenangan. Pemain inti itu tentulah dia rasanya lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Kalau pemain inti, kalau dia ngegolin nanti dia dapat dapat apa namanya, dapat hadiah, ya, dapat reward, misalkan berapa ratus juta, misalkan kalau dia bisa ngegolin satu gol, dan rasanya beda, dia bisa ngangkat piala. Itu pemain inti. Pemain cadangan mungkin dia suka, tapi mungkin kenikmatannya tidak senikmat pemain inti, pemain cadangan itu. Supporter itu beda lagi. Supporter itu hore-hore dia suka, ya, tapi dia tidak menjadi pemain, tidak mendapatkan reward dari Allah dan Rasulnya. Itu contoh saja. Jadi kalau pemain bola saja itu ada pemain inti, pemain cadangan, ya, dan ada supporter. Maka kalau tujuan kita adalah kemenangan, harusnya kita itu menjadi pemain inti. Kita mendakwakan itu. Ya. Nah, terlebih nanti ada yang memusuhi, ya, ada yang apa namanya, ada yang mengolok-olok. Itu konsekuensi dari dakwah. Selembut apapun dakwah kita, selembut kapas dakwah kita, itu tetap masih terasa kayak silet kan? Itu dakwah. Jadi kalau dakwah kita itu ada yang menolak, berarti dakwah kita berhasil. Kita kena tuh dakwahnya. Itu hebatnya Islam itu. Ketika dakwah kita itu ada yang mengolok-olok, berarti itu sunatullahnya sudah didapat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu dakwahnya itu kan dimusuhi, diboikot. Lalu Rasulullah SAW itu justru di sahabat-sahabatnya itu disiksa. Jadi kalau kita mendakwakan janji Allah dan segala macam di Allah udah santuy aja, sampaikan aja gitu. Bisa jadi mereka ya memang belum paham, bisa jadi mereka ada sedikit kesombongan. Dan insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, ya insya Allah dakwah itu akan terus berjalan, dan insya Allah kita doakan terus orang-orang yang menjadi target dakwah kita, madu kita itu untuk senantiasa Allah bukakan mata hatinya, gitu. Insya Allah. Oke, baik, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Ini dari Citra. Waduh, ini ada 3 pertanyaan ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah pada saat itu juga ada sahabat wanita yang ikut berperang melawan kaum kafir Quraisy? Ya,
Ya, dari menyambung tentang yang kemarin ya. Yang kemarin misalkan nanya sahabat. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu definisi sahabat itu apa. Ya. Definisi sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Rasul, melihat Rasul, beriman kepada Rasul, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Abu Jahal, Abu Jahal itu hidup di masa Nabi, melihat Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi. Maka dia bukan sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Maka dia tidak dikatakan sahabat. Ada beberapa itu yang meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Salah satunya itu dikatakan adalah Roja' bin Unfuah kan, yang akhirnya ikut Musailamah al-Kadzab. Itu tidak termasuk sahabat Nabi karena meninggalnya dalam keadaan kafir. Nah, sahabat Nabi pun seperti itu, sahabat perempuan. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, yang sahabat wanita itu ikut perang, tapi dalam artian itu menjadi tenaga medis. Gitu. Jadi menjadi tenaga medis. Jadi sahabat-sahabat wanita itu menjadi tenaga-tenaga medis yang dibutuhkan ketika para prajurit Muslim itu sedang terluka. Gitu. Jadi andilnya itu tupoksinya lebih terfokus ke situ, lebih terfokus ke menjadi tenaga medis. Gitu. Maka kalau kita bicara tentang sahabat Nabi banyak, seluruh istri Rasulullah itu sahabat Nabi. Gitu. Belum lagi Ummu Aiman, ya, belum lagi Ummu Haram, belum lagi Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini adalah istrinya siapa ya? Fatimah binti Asad ini mertuanya atau besannya Rasul, besannya Rasul. Nah ini menjadi apa namanya sahabat Rasulullah SAW. Ya belum lagi ibu persusuan beliau Halimatus Sa'diyah itu menjadi sahabat Nabi juga. Jadi kalau kita mengatakan definisi sahabat, itu yang tadi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, beriman sama Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Maka kalau kita bicara tentang sahabat, yang akan sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi. Belum lagi Hama binti Jahsy yang menjadi istrinya Musa bin Umair. Ya. Belum lagi yang kemarin saya katakan Hani. Ya. Belum lagi Khawlah binti Salabah. Khawlah binti Salabah ini sahabat perempuan Nabi yang terkenal ketika dikatakan oleh suaminya itu punggungmu itu seperti punggung ibuku. Nah, itu yang terkenal ya. Nanti di situ. Itu kisah sangat terkenal tuh kalau gitu. Nah, jadi lebih sahabat-sahabat Nabi itu perang itu ke tenaga-tenaga medis. Jadi tidak mengangkat perang karena di perang itu kan anak-anak perempuan itu nggak boleh untuk berperang. Tapi kalau untuk tenaga medis boleh. Orang tua, jompo, misalkan anak kecil, ya, dan wanita itu nggak boleh untuk berperang. Mungkin itu misalnya. Oke, baik Joko Ustadz. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Citra ya. Pertanyaan yang kedua, sebab perang Bani Quraiza itu apa ya Ustadz? Apakah ini disebabkan karena pengkhianatan perjanjian? Ya, benar. Perang Bani Quraiza itu karena eh, pengkhianat perjanjian. Jadi Rasulullah itu punya perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu akhirnya di apa diingkari. Ya. Termasuk dari Bani Quraiza ini kan Bani Quraiza ini termasuk kaum yang ikut di perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini dia ikut mensupport dari kaum kafir Quraisy itu. Memang Bani Quraiza ini dia nunggu momen-momen yang tepat. Nah, momen-momen yang tepat itu ketika Bani Quraiza itu melihat kaum muslimin itu kalah di perang Uhud. Kalah atau seri lah bisa dikatakan itu. Seri di perang Uhud. Jadi itulah momen yang pas, ya, momen yang pas untuk mereka berpendapat bahwasanya kaum muslimin ini sedang lemah-lemahnya gitu. Ternyata enggak. Selemah-lemahnya kaum muslimin itu masih bisa mengalahkan Romawi atau bisa menggetarkan Romawi. Bahkan pasukan Romawi itu di perang Tabuk, pasukan Romawi itu begitu datang ketemu di Tabuk itu enggak jadi perang, ya. Enggak jadi perang, justru mereka
mengadakan perjanjian damai. Gitu. Jadi selama-lamanya kaum muslimin itu tetap akan bisa menang. Nah, ini berbeda anggapan dari Bani Quraisyah ini. Bani Quraisyah ini justru disembelihi semua, kan, dipenggal semua, gitu. Atas perintah Rasulullah SAW. Karena pengkhianatannya luar biasa. Pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Kalau Bani Qainuqa itu kan diusir ya. Bani Qainuqa itu diusir dari Madinah kalau nggak salah. Ya, jadi benar ya, karena pengkhianatan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Mbak Citra ya, Ustadz ya. Pertanyaan ketiga, Ustadz, apakah sahabat Nuaiman juga ikut dalam berperang? Kurang jelas? Pertanyaan ketiga, Ustadz, apakah sahabat Nuaiman juga ikut dalam berperang? Ya, sahabat Nuaiman itu yang galak mabuk itu ya. Yang galak mabuk, yang senang Rasulullah SAW. Jadi ketika berbicara tentang Nuaiman ini, yang terkenalnya itu ya memang menghibur Rasulullah walaupun dia seorang pemabuk. Tapi ketika kita berbicara keterikatan beliau atau keikutsertaan beliau di perang itu, wallahu alam. Saya belum baca literasinya. Insya Allah nanti jadi PR buat saya. Oke, baik. Mungkin coba kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Ada yang ingin bertanya langsung, ada Al-Hadi. Boleh kalau mau bertanya langsung, silakan di on cam atau diaktifin suaranya untuk bertanya langsung. Kita persilakan. Atau teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan ditanyakan. Ya, sekali lagi buat yang mau bertanya langsung, itu boleh di on-kan suaranya dan on cam, itu boleh bertanya langsung pada Ustadz. Kita persilakan. Al-Hadi, mau bertanya langsung, boleh silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya langsung, mungkin kita bacain pertanyaan di komentar aja lagi ya. Oke, kita lanjut Ustadz. Dari pertanyaan dari Syauki. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara Nabi membina sahabat sehingga generasi sahabat menjadi generasi terbaik umat Islam? Terima kasih Ustadz. Ya, ya, jadi luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu tanpa madrasah, tanpa sekolah elit, ya. Rasulullah itu mampu untuk membina para sahabat itu luar biasa. Nah, bahasanya itu ya itu nanti jawab. Ya, Rasulullah SAW itu membina para sahabat itu luar biasa. Itu ada yang namanya di rumahnya Darul Arqam. Darul Arqam itu luar biasa. Darul Arqam itu eh, dia itu kayak gini loh. Rasulullah itu bersembunyi di kandang musuh lah, gitu. Di Darul Arqam itu, jadi nggak mungkin lah, misalkan Rasulullah itu membina sahabat itu di situ, padahal ternyata di situ. Jadi ditaskif, Rasulullah itu mentaskif para sahabat. Ketika dulu masih di zaman di fase Mekah, itu Rasulullah itu membina para sahabat itu malam hari, ya, di halaqoi, ya, di taskif di halaqoi di malam hari. Gitu. Maka Rasulullah membina para sahabat ini, ya, dengan apa? Ya dengan keimanan mereka. Keimanan mereka itu bukan keimanan atas doktrin, bukan, tapi keinginan mereka itu yang memang memuaskan akal mereka, yang memuaskan akal mereka, yang mereka itu langsung dibina oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu menjadikan para sahabat itu luar biasa. Bahkan seorang anak kecil ya, bahkan anak-anak muda memang pada waktu itu dibina oleh Rasulullah sangat luar biasa. Jadi misalkan Rasulullah itu sering kalau membina para sahabat itu dengan kisah-kisah, gitu. Dengan kisah-kisah.
Misalkan Ibnu Mas'ud, maka jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga hak-hakmu. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu membina sahabat itu dengan kisah-kisah, dengan keimanan yang luar biasa. Sebagaimana Khabbab bin Ars itu disiksa, pernah saya bahas itu. Khabbab bin Ars itu disiksa kan, maka sahabat itu, ayo kita perang. Rasulullah enggak. Dulu ada orang yang itu mempertahankan keimanannya, justru digergaji sampai terbelah badannya jadi dua. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu kan punya kelompok, namanya punya satu jemaah atau kelompok lah ya, namanya itu Kucela Sahabat. Jadi kelompok para sahabat. Kucela para sahabat ini memang punya tupoksi yang berbeda-beda. Misalkan ada yang pintar hadis nih, misalkan ada pintar Al-Qur'an nih, ada yang pintar perang nih, segala macamnya. Jadi memang Rasulullah sangat mengetahui bagaimana kelebihan-kelebihan para sahabat itu. Jadi Rasulullah memang membinanya itu dengan dengan taskif yang luar biasa. Jadi memang ketika para sahabat sudah dibina dengan keimanan yang luar biasa, maka ditingkatin lagi tuh levelnya. Levelnya apa? Untuk mendakwakan. Levelnya lagi apa? Untuk berperang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak terus mentok di keimanan aja. Misalkan bahas tentang tauhid aja enggak. Maka semuanya itu ketika keimanan sudah didapat, naik levelnya, naik terus levelnya. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut lagi. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya langsung ya, itu boleh kasih reaksi pakai angkat tangan ini. Nanti bisa langsung kita tunjuk bertanya. Sini ada Mbak Rohma yang beri reaksi. Itu Kak Rohma mau bertanya langsung, boleh silahkan. Nah, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Ya, keren. Baik Ustadz, saya mau bertanya lagi. Saya baru terpikir bahwasanya setelah masa kenabian daripada Rasulullah Muhammad itu kan karena pas waktu itu Rasulullah wafat tuh. Terus dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kan baru ada Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, pertanyaan saya begitu, apakah setiap dari kekhalifahan itu selesai gitu tuh? Kan itu beda-beda ya Ustaz ya, kayak Umayyah aja kan itu semisal di Madinah. Abbasiyah kan ada di Baghdad. Nah, sedangkan Utsmaniyah itu sendiri ada di Turki gitu kan. Itu kan kalau kita lihat dari geografisnya tuh sangat jauh dengan Mekah ataupun Madinah begitu. Lalu pertanyaan saya, apakah dari setiap berdirinya sebuah kekhalifahan tersebut ada sebuah pembaiatan gitu Ustaz? Apakah ada begitu atau tidak? Karena kan terdapat bantahan bahwasanya Islam itu bukanlah agama ataupun pemerintahan yang bersifat monarki ataupun kerajaan yang diturunkan secara turun temurun gitu tuh. Nah, di sini pertanyaan saya itu apakah antara semisal dari Abbasiyah ke Utsmaniyah itu kan ada jeda gitu. Nah, tapi ketika berdiri Utsmaniyah itu apakah di situ tuh nanti umat itu akan berbaiat atau tidak begitu Ustaz? Mungkin Ya, itu. ya. Terima kasih. Ya. Masya Allah ya. Jadi pertanyaan yang luar biasa ya, bagaimana fase-fase yang dilalui umat Islam ya, dalam fase kekhilafan itu ada Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Kalau Umayyah itu kan dari keturunan Muawiyah. Muawiyah, kalau Abbasiyah itu dari paman Rasul, keturunan paman Rasul itu Abbas ya, dari Abbas. Kalau Utsmaniyah itu dari Utsman, Utsmani gitu. Nah, maka atau Ottoman lah ya, Ottoman. Nah, itu kan beda-beda memang tempatnya itu. Abbasiyah itu di Baghdad, ya, ada di Madinah dan ada di Turki. Kalau kita lihat letak geografis itu, dan ini menandakan gitu. Yang menandakan bahwasanya Islam itu cocok untuk ditempatkan di mana saja. Islam itu rahmatan lil alamin. Mau ditempatkan di mana saja memang cocok. Misalkan di Baghdad itu lebih ke pertimbangannya di segi geografisnya. Segi geografisnya. Bayangkan di istananya itu untuk menilai gerbangnya madep kemana itu ada filosofinya. Di filosofi sana, misalkan ekonominya itu ke sana, itu gerbangnya itu seperti itu. Nah, dari peralihan dari Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ya,
syarat sahnya untuk menjadi seorang khalifah itu dibaiat. Jadi salah satu metode supaya khalifah itu sah adalah baiat. Nah, baiat itu memang ada yang sukarela, ada yang dipaksakan. Itu baiat. Itu. Misal contoh di zaman Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah, gitu ya. Kayak anaknya Muawiyah, anaknya Muawiyah itu kan Yazid. Nah, Yazid itu kan terkenal menjadi seorang khalifah yang misalkan diktator lah, misalkan suka mau apa segala macam. Nah, dia tetap dibaiat, tapi pembaiatannya itu kan memaksa gitu. Pembaiatannya memaksa. Kira-kira sah atau enggak tuh? Pembaiatan seperti itu. Mas Hos, Mas Hakik, sah nggak? Misalkan ada seorang khalifah, tapi pembaiatannya itu memaksa gitu. Sah nggak? Oh, menurut saya sih Yazid nggak itu sah kan, ya Ustadz ya. nggak sah ya? Iya. Nah, itu tetap sah. Itu tetap sah. Contoh gini, misalkan nih, ada seorang suami istri nih, nikah nih, ya. Suami istri ini nikah, sah nih, ya. Lalu ada laki-laki datang, ya. Ada laki-laki datang, ngojoi, udahlah, kau nikah sama aku baik, kau kau cerai, ya. Kau nikah sama aku baik, kau cerai sama lakimu, dicerai lah ini. Lalu dia nikah sama si selingkuhnya tadi, nikah selingkuhan tadi sama si wanita tadi sah nggak nikahnya? Sah Ustadz. Nikahnya sah kan? Caranya aja yang salah, kurang Iya, baik. Nah, gitu. Maksud nggak kira-kira? iya maksud. Nah, maksud ya. Nah, jadi pembaiatan si Yazid ini tetap sah. Tapi caranya agak kurang tepat. Karena apa? Karena memang dengan senjata. Karena memang bapaknya ini kan seorang penguasa, seorang khalifah, lalu menyiapkan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Salah, bukan wakil presiden. Kalau sekarang wakil presiden. Untuk menjadi seorang khalifah gitu ya. Nah, itu kalau kalau dulu itu menjadi seorang seorang khalifah gitu. Nah, pembaiatannya memang itu agak memaksa gitu. Dan itu tetap sah. Karena salah satu syaratnya menjadi seorang khalifah itu dibaiat. Entah itu dengan sukarela ataupun dengan pemaksaan. Tapi ketika itu ada pembaiatan ya tetap sah. Contoh misalkan ada eh, pemilihan presiden misalkan. Ya, pemilihan presiden ini ternyata begitu pemilu ada kecurangan, ya, ada kecurangan misalkan. Nah, kira-kira walaupun ada kecurangan sah enggak kira-kira itu pemilunya? Walaupun sudah orang mengomongi sana sini ada kecurangan, tetap sah kan, tetap dilantik gitu loh, kan gitu. Nah, sedangkan pembaiatan itu memang ada yang sukarela, ada yang dipaksakan, gitu. Jadi peralihan dari kekuasaan itu tetap ada pembaiatan, gitu. Tapi kalau kita baca literatur, ya, baca literatur sejarah itu kita tidak bisa kita tidak memungkiri bahwasanya dari setiap peralihan itu ada yang namanya apa ya, kayak keles, ya, kayak pertumpahan darah memang ada seperti itu. Kita nggak memungkiri itu, gitu. Tapi ketika itu peralihannya seperti itu, yang menjadi aturannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu tetap dikatakan kekhilafahan. Karena apa? Tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kita tidak bisa tidak pungkiri bahwasanya dalam peralihan itu memang ada pertumpahan darah. Gitu. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokusnya bukan di situ. Gitu. Itu adalah titik fokus kecil saja. Kalau kita hanya menitikkan di fokus itu, bagaimana Amerika, bagaimana Australia, Amerika itu untuk me, apa namanya, membumi hanguskan suku aslinya itu dengan darah, bahkan ratusan juta kan dibunuh semua Amerika itu, suku suku Indian kalau tidak salah ya. Itu. Belum lagi suku aborigin di Australia itu, orang-orang Australia itu datang dengan membunuh-bunuh itu. Jadi kalau kita fokusnya untuk pertumpahan darah, justru orang di luar Islam itu lebih-lebih lagi, itu untuk pertumpahan darah itu. Gitu. Jadi kita justru sekarang itu dititik beratkan di pertumpahan darah itu, yang kita dicekokinya itu di situ oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mungkin itu sedikit menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan di sini masih ada 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Sampai Jadi kita pagi itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya.
dari Kak Eno ya. Bagaimana caranya Ustadz menanggapi mereka-mereka yang mengatakan bahwa Nabi seorang pedofil, Ustadz? Mm-mm. Nah, ini yang kemarin misalnya, baru ikut mungkin ya. Ya, bagaimana menanggapi orang pedofil? Sekarang menjadi masalahnya gini, apa alasan Anda mengatakan Rasulullah itu pedofil? Coba, coba gantian tanyain sama orang itu. Apa alasan Anda mengatakan Rasulullah pedofil? Kok Anda berani banget? Kan itu. Kok Anda berani banget mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil? Anda itu lebih lancang daripada Abu Jahal, lebih lancang daripada Abu Lahab, lebih lancang daripada Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Sekafir-kafirnya mereka, sejahat-jahatnya mereka, sebenci-bencinya mereka dengan Rasulullah, nggak pernah menjuluki Rasulullah pedofil. Pernah antum baca literatur riwayat yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf mengatakan Rasulullah pedofil? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena pada waktu itu menikah dengan anak umur 9 tahun itu menjadi hal yang biasa di kalangan Arab. Gitu. Bukan menjadi suatu aib. Itulah sebabnya sebenci-bencinya musuh-musuh Nabi Muhammad di zaman itu nggak pernah menjuluki Nabi Muhammad seorang pedofil. Gitu. Nah, jawabannya itu di zaman itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW itu punya anak, kalau nggak salah Ruqayyah ya. Ruqayyah itu 9 tahun itu dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Walaupun akhirnya kan cerai. Gitu. Nanti kan dinikahkan sama Utsman kan? Ya. Utsman itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikahkan oleh Utsman. Mempunyai dua cahaya. Gitu. Nah, jadi apa alasan Anda mengatakan Rasulullah itu pedofil? Kalau mengatakan Rasulullah menikah dengan anak 6 tahun, 9 tahun, itu menjadi hal yang wajar di zaman itu. Itu sangat-sangat wajar. Itulah kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu CS-CS-nya itu nggak pernah mengatakan Rasulullah pedofil. Kalau Anda sampai mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil, Rasulullah itu pedofil, berarti Anda lebih lancang daripada mereka-mereka itu yang memusuhi Rasulullah di zaman itu. Itu. Jadi tanya dulu alasannya itu apa. Itu. Dan kalau dia baca literatur lagi, ya, di abad ke-18 itu Amerika itu membolehkan anak wanita 9 tahun itu menikah. Amerika loh. Enggak dikatakan pedofil. Kan gitu. Di zaman itu. Jadi konteksnya itu di zaman itu biasa. Ya. Di zaman itu konteksnya Rasulullah di zaman itu orang Arab itu menikahkan anak umur 9 tahun wanita itu biasa. Jadi itu. Mungkin itu sedikit menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Baik Ustadz, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan penutup dari Kak Al-Hadi ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Banyak teman saya yang menolak boykot produk Israel. Oh, ini mungkin lebih ke pendapat ya Ustadz ya. Pendapat Ustadz gimana tentang temannya ini yang banyak menolak untuk boykot produk Israel? Ya, ya kalau banyak teman yang memboikot produk Israel itu haknya, itu, itu haknya. Maka misalkan saya juga memboikot itu haknya. Dan itu pilihan kita sih, sebenarnya pilihan kita. Kalau mereka beranggapan itu sebagai salah satu cara atau kontribusi untuk kita lebih respect atau empati kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya silakan. Gitu. Tapi ada cara yang lebih besar lagi sebenarnya daripada kita memboikot. Sekarang konteksnya mereka memboikot itu apa? Gitu. Supaya mereka bangkrut gitu? Apakah supaya mereka nggak punya uang untuk beli senjata? Gitu. Enggak. Justru mereka itu tetap disuplai sama Amerika, sama Prancis, sama Inggris. Tetap disuplai. Itu bukan bukan apa ya gerakan yang konkret. Walaupun itu boleh-boleh saja. Itu hak siapapun boleh untuk memboikot itu. Silakan saja. Tapi tidak sampai ke titik intinya. Kalau konteksnya supaya kita bisa berkontribusi atau melindungi teman-teman saudara-saudara kita di Palestina, titik sentralnya, titik fokusnya itu adalah bagaimana kita menyerukan, ya, kita menyerukan penguasa-penguasa kaum muslimin
itu untuk bersatu, untuk mengerahkan pasukan, ya, untuk mengerahkan pasukan agar memerangi Israel lanatullah alaih itu. Itu titik fokusnya. Boykot boleh, bagus, silakan saja. Tapi itu tidak akan menembus ke titik jantung. Titik jantungnya itu kita tetap menyuarakan bagaimana kaum muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin bersatu. Karena yang dilawan itu adalah senjata itu tadi. Dan senjata itu bisa didapat kemana saja. Dan boykot itu kan akhirnya sekarang itu ya orang udah lupa kan. Masih banyak juga orang-orang muslim yang makan di KFC. Masih banyak juga yang beli Coca-Cola. Masih banyak juga yang pakai Pepsodent. Antum bisa sikat gigi tanpa Pepsodent. Banyak. Belum lagi kita nyuci pakai minyak wangi. Minyak apa pewanginya itu dari mereka juga. Kan gitu. Jadi militer, benar, militer itu harus dilawan militer. Sebagaimana Rasulullah perang dengan para orang-orang yang musuh Islam pada waktu itu. Gitu. Kalau kita yang namanya kita kan memang dikatakan oh harus dengan santun nih. Islam itu dengan santun nggak boleh perang. Yang namanya perang, perang itu adalah konfrontasi senjata dengan senjata. Gitu. Loh kalau satu perang dengan senjata, satunya dengan doa, itu namanya pembantaian, bukan peperangan. Kan gitu. Nah sekarang faktanya sih apa? Pembantaian, bukan peperangan. Kalau kita berharap dengan memboikot mereka tidak beli senjata, salah. Mereka uangnya nggak terbatas. Gerakan di kita mungkin boikot di Indonesia, tapi di negeri lain apakah ada gerakan boikot? Oke lah mereka kita saksikan ada gerakan boikot dan itu boleh, tetapi itu tidak sampai ke titik sentral atau titik fokusnya itu. Yang praktis dan efektif itu adalah kita menyerukan kaum muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin itu bersatu. Tapi faktanya apa? Faktanya justru Mesir ya dengan perbatasan para saudaranya dibantai, mereka malah sibuk konser musik kemarin. Bahkan ribuan orang datang di konser musik itu. Padahal tetangga yang hanya beberapa kilometer saja. Keadaan mereka itu kan sangat kontras. Yang satu hitam, yang satu putih gini. Yang satu dibantai, yang satu hura-hura kan gitu. Dan ini itu yang harus diserukan gitu. Untuk bersatu kaum muslimin itu. Kalau kaum muslimin itu nggak bersatu, akan banyak Gaza-Gaza yang lain. Dan terbukti sekarang sudah nyerang Lebanon, sekarang sudah nyerang Yaman ya. Itu terbukti. Kalau Islam itu nggak bersatu. Jadi kalau ada yang boikot ya silakan. Itu hak mereka, itu dan itu kita juga boikot, tapi itu tidak langsung ke titik sentral. Maka titik sentral kita itu adalah tetap bersuara mengajak para penguasa-penguasa muslim itu untuk mengirim pasukan. Bukan hanya retorika-retorika mereka di mimbar-mimbar saja, tapi dengan perbuatan yang konkret, mengirimkan pasukan gitu. Mungkin itu sedikit menjawab. Walau alam besok. Oke, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan itu juga tadi pertanyaan terakhir dari Kak Al-Hadi ya. Dan juga berarti untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga jawaban-jawaban dari Ustaz menjawab semua pertanyaan dari teman-teman kita ya. Insya Allah. Oke, baik. Dan juga nggak kerasa kita sekarang udah di penghujung agenda pada malam hari ini ya. Dan sebelum kita tutup agendanya, mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz atau pesan-pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman kita, kita persilakan Ustadz. Ya, Bismillah. Ini sering saya ulang-ulang. Dengan kita belajar sejarah, kita belajar sirah nabawiyah, kita bicara tentang sirah sahabat, kita bicara tentang kisah-kisah orang terdahulu, heroiknya orang-orang terdahulu. Itu supaya kita bisa menjadikan sebuah ibrah kepada diri kita. Bagaimana fokus mereka itu, ya, fokus mereka itu adalah kepada sesuatu yang besar, kepada sesuatu yang memang itu bukan hal yang remeh-temeh. Ya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu agar Islam itu menjadi berjaya, Islam itu menjadi bersatu. Jadi, ya pesan saya itu, ketika kita menjadi seorang Muslim atau Muslimah, maka jangan dihabiskan waktu kita untuk galau-galau. Galau-galau tentang apa? Galau-galau tentang percintaan, ya. Galau-galau tentang masalah yang tadi saya katakan belum ada jodoh, disakiti oleh pacar yang sudah jelas-jelas pacaran itu kan haram dan segala macam. Kita jangan dihabiskan waktu kita di situ. Orang besar itu berpikir besar.
Berpikir besar tentang apa? Berpikir besar tentang Islam. Gitu. Bukan yang lain. Hidup kita tanpa Islam itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Maka ketika kita diberikan pilihan orang tua, istri, anak dan segala macam dengan Islam, maka kita lebih baik tidak ada tiga ini dan kita tetap masih ada Islam. Maka Islam itu yang lebih berharga dalam diri kita. Itulah kenapa para sahabat itu, ya, mereka rela untuk berkorban dengan harta, dengan keluarga, dengan waktunya, dengan usahanya untuk apa? Untuk Islam. Maka kita sebagai penerus-penerus generasi-generasi Islam ini, ya, dan insya Allah kita adalah salah satu generasi pejuang-pejuang Islam itu, maka fokuskan diri kita senantiasa untuk berpikir yang besar. Kita mewujudkan janji Allah yang ditanyakan tadi, maka bersama-sama bareng-bareng kita mewujudkan janji Allah yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, jazakallah khair Ustadz untuk pesan-pesannya kepada teman-teman kita, dan juga terima kasih kepada Ustadz atas materi yang disampaikan dan juga atas waktunya. Semoga waktu yang digunakan tersebut dan teman-teman kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masing-masing untuk kedepannya, juga menambah pengetahuan Amin. tentang kisah hidup Rasulullah. Ya, beramin. Dan juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda kita ini, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di agenda kita yang selanjutnya. Mungkin masih bersama dengan Ustadz Musyari Azaki ya, atau ketemu lagi dengan saya ataupun dengan host-host yang lainnya. Jadi dipantau terus di grup untuk agenda kita selanjutnya. Oke, baik. Jadi mungkin kita sudah di ujung acara agenda kita ya. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga semoga apapun yang kita dapat dari sini menjadi amal yang baik untuk kita semua di sini. Oke, sebelum saya tutup acara, mungkin saya bisa doa dulu untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Oke. Baik, saya Muktasib Al-Haqiqah atau Haki, pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.